Pernah nggak sih kalian merasa capek, lelah, atau bahkan ragu dengan perjalanan yang kalian tempuh untuk mencapai tujuan? Semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi, tahukah kalian bahwa ada satu faktor yang bisa membedakan mereka yang sukses dengan mereka yang menyerah di tengah jalan? Ya, itu adalah pola pikir atau mindset. Begini, dalam hidup kita pasti dihadapkan dengan banyak tantangan. Entah itu kegagalan, rasa takut, atau bahkan keadaan yang terasa tidak berpihak. Tapi, orang-orang yang berhasil meraih impian mereka bukan hanya mengandalkan kerja keras atau keberuntungan semata. Mereka tahu bahwa untuk sukses, mereka perlu merubah cara berpikir mereka. Pola pikir yang mereka miliki memandu mereka untuk bangkit dari kegagalan, terus maju meski rintangan berat, dan tetap fokus pada tujuan besar mereka. Sukses itu nggak terjadi begitu saja. Sukses adalah hasil dari keputusan yang kita buat setiap hari, termasuk keputusan tentang bagaimana kita memandang dunia ini dan bagaimana kita merespon setiap kejadian. Pola pikir yang benar adalah kunci untuk membuka potensi terbesar dalam diri kita. Dan di video kali ini, kita akan bahas 5 pola pikir yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Ini bukan hanya soal kerja keras atau bakat, tapi soal cara kita melihat dunia, cara kita menghadapi tantangan, dan bagaimana kita terus beradaptasi dalam perjalanan kita. Jadi, jika kamu merasa terjebak atau sedang mencari cara untuk melangkah lebih jauh, video ini bisa jadi kunci yang kamu cari. Ayo, kita mulai bersama-sama untuk membuka mindset kita dan memahami pola pikir apa saja yang perlu kita miliki untuk mencapai kesuksesan sejati. Pola pikir 1, gagal itu adalah bagian dari proses. Pernahkah kalian merasa frustasi saat segala usaha yang dilakukan tampak sia-sia? Ketika kamu sudah berusaha dengan segenap tenaga, tetapi hasil yang kamu inginkan tak kunjung datang, mungkin kamu mulai merasa kalau kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Rasanya seperti dunia ini menentangmu, tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kegagalan itu bukanlah hal yang perlu ditakuti atau dihindari, melainkan sesuatu yang sangat alami dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sebenarnya, gagal itu adalah bagian dari proses. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Orang-orang yang sukses, mereka yang benar-benar mencapai impian besar mereka tidak takut gagal. Mereka justru memahami bahwa kegagalan adalah langkah penting yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Setiap kali mereka jatuh, mereka belajar. Setiap kali mereka merasa tidak berhasil, mereka menemukan cara baru yang lebih baik untuk melangkah ke depan. Contohnya, Michael Jordan, yang sering dianggap sebagai pemain basket terbesar sepanjang masa. Ternyata, dia sendiri pernah berkata, "Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya berhasil." Jordan bahkan dikeluarkan dari tim basket sekolahnya karena dianggap tidak berbakat. Namun, dia tidak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, dia memilih untuk berlatih lebih keras dan terus berusaha. Michael Jordan tahu bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Begitu juga dengan Thomas Edison, penemu lampu pijar. Edison pernah melakukan ribuan eksperimen yang gagal. Tapi, ketimbang menyerah, dia malah mengatakan, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja." Jadi, kegagalan baginya bukanlah akhir, melainkan proses yang mengarah pada penemuan yang lebih besar. Tanpa kegagalannya, kita mungkin tidak akan pernah menikmati cahaya lampu pijar hingga hari ini. Kenapa kegagalan itu penting? Karena gagal memberi kita wawasan yang tak bisa kita dapatkan dari kesuksesan semata. Saat kita gagal, kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita, mengevaluasi langkah-langkah yang sudah diambil, dan mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ini adalah proses yang sangat berharga untuk mengasah ketahanan mental dan membangun kebijaksanaan. Kegagalan memaksa kita untuk menjadi lebih kreatif, mencari solusi yang lebih baik, dan mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Tapi, untuk bisa melihat kegagalan sebagai sesuatu yang positif, kita perlu mengubah cara pandang kita tentang kegagalan itu sendiri.
Mindset kita harus siap menerima bahwa gagal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses menuju sukses. Jangan lihat kegagalan sebagai kegagalan dalam arti negatif, tetapi sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Jadi, mulai sekarang, jika kamu merasa gagal atau mengalami kemunduran, coba ubah cara pandangmu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Gagal itu bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kamu sudah berusaha. Jangan biarkan kegagalan itu menghentikanmu, karena setiap kegagalan membawa pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Jadi, ingatlah, kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Itu adalah bagian dari proses menuju sukses. Dan setiap kali kamu gagal, kamu hanya semakin dekat dengan kesuksesan. Jadi, jangan takut gagal. Justru jadikan kegagalan sebagai teman perjalanan yang akan membantu kamu tumbuh dan mencapai tujuan yang lebih besar. Pola pikir 2, selalu belajar dan berkembang. Jika ada satu hal yang membedakan orang sukses dari orang lain, itu adalah kehausan untuk terus belajar dan berkembang. Orang-orang yang sukses tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki saat ini. Mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan untuk tetap berada di garis depan, mereka harus selalu siap untuk beradaptasi dan meningkatkan diri. Mereka percaya bahwa pembelajaran adalah kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan. Kita semua tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Tidak ada yang langsung menjadi ahli tanpa melewati proses panjang belajar dan berlatih. Tapi, apa yang membuat orang sukses berbeda adalah bagaimana mereka melihat belajar. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian integral dari hidup mereka. Bahkan lebih jauh lagi, mereka menikmati proses pembelajaran itu sendiri. Ambil contoh Warren Buffett, salah satu investor terbesar di dunia. Meski telah sukses besar, dia menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari hanya untuk membaca dan belajar. Menurutnya, saya selalu berusaha untuk belajar sesuatu yang baru, karena dunia ini bergerak sangat cepat. Buffett sadar bahwa tidak ada habisnya ilmu yang bisa dipelajari, dan untuk tetap relevan, dia harus terus menggali pengetahuan baru. Itu adalah pola pikir yang sangat penting, karena belajar itu bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi juga untuk menjaga ketajaman pikiran dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan hidup. Namun, belajar itu bukan hanya soal membaca buku atau mengikuti kursus. Belajar juga bisa berarti belajar dari pengalaman. Seringkali kita merasa cemas atau takut mencoba hal baru karena khawatir gagal atau dianggap tidak mampu. Tapi orang sukses itu berani untuk mengambil pengalaman baru dan menganggap setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Setiap langkah, baik atau buruk, memberikan pelajaran berharga yang bisa kita terapkan di masa depan. Selain itu, belajar juga berarti membangun mentalitas untuk selalu bertumbuh. Orang sukses tidak pernah merasa puas dengan pencapaian mereka. Mereka percaya bahwa sukses yang sejati adalah proses yang terus-menerus, bukan sebuah tujuan yang pernah tercapai dan kemudian berhenti. Pola pikir mereka adalah, jika hari ini saya lebih baik daripada kemarin, itu sudah cukup. Setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Ini juga berlaku dalam bidang apapun yang kita geluti. Seorang atlet top tahu bahwa meskipun mereka sudah memegang medali emas, mereka tetap harus berlatih keras setiap hari untuk mempertahankan kemampuannya. Seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan besar juga tahu bahwa untuk tetap bersaing, mereka harus terus mengasah keterampilan bisnis mereka, mengikuti tren terbaru, dan berinovasi. Bahkan seorang seniman yang telah terkenal juga terus menggali ide-ide baru, bereksperimen dengan teknik, dan memperdalam wawasan seni mereka. Belajar juga berarti mengambil pelajaran dari orang lain. Orang sukses tahu bahwa mereka tidak bisa selalu melakukannya sendirian. Mereka mencari mentor, berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman, dan membangun jaringan yang mendukung. Mereka sadar bahwa dengan berbagi ilmu dan pengalaman, mereka bisa berkembang lebih cepat. Jadi, carilah orang-orang yang bisa memberikan perspektif baru, yang bisa mengajarkan kamu hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya.
Dan yang terpenting, belajar itu adalah tentang menghargai proses, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Sukses itu tidak datang dalam semalam, dan hasil dari pembelajaran pun tidak selalu langsung terlihat. Tapi, dengan komitmen yang terus-menerus untuk belajar dan berkembang, kamu akan mulai merasakan perubahan besar dalam hidupmu, baik itu dalam karir, hubungan, atau kemampuan pribadi. Jadi, mulai sekarang, jadikan belajar dan berkembang sebagai bagian dari rutinitas hidupmu. Apakah itu melalui buku, kursus, pengalaman, atau percakapan dengan orang yang lebih berpengalaman. Setiap kesempatan belajar adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingat, jika kamu tidak berhenti belajar, kamu tidak akan pernah berhenti tumbuh. Dan itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Pola pikir 3, fokus pada solusi, bukan masalah. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masalah yang tampaknya tak terpecahkan? Ketika masalah datang begitu banyak dan rasanya kamu tidak tahu harus mulai dari mana, semuanya terlihat sangat membingungkan dan penuh tekanan. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat seperti itu, di mana tantangan yang ada terasa sangat besar dan sulit untuk dihadapi. Tapi tahukah kamu bahwa cara kita menyikapi masalah itulah yang akhirnya akan menentukan apakah kita bisa mengatasinya atau justru terjebak dalamnya? Orang-orang sukses, mereka tidak mengabaikan masalah. Mereka juga merasakannya, kesulitan, rintangan, dan kegagalan. Namun, yang membedakan mereka adalah cara mereka merespons masalah tersebut. Mereka tidak terjebak dalam perasaan negatif atau merasa putus asa. Sebaliknya, mereka tahu bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka mencari solusi. Ketika kamu fokus pada masalah, kamu hanya akan melihat segala hal yang salah, kekurangan, dan hal-hal yang membatasi kemampuanmu. Kamu akan merasa seolah-olah masalah itu terlalu besar untuk diatasi. Tapi jika kamu memfokuskan perhatian pada solusi, kamu akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan baru, cara-cara berbeda untuk menyelesaikan masalah, dan bahkan kesempatan yang sebelumnya mungkin tidak kamu lihat. Ini bukan berarti mengabaikan masalah atau berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa usaha. Orang sukses tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah kenyataan atau masalah yang ada dengan cara menutup mata atau lari darinya. Namun, mereka mengubah perspektif mereka. Mereka memfokuskan pikiran mereka pada apa yang bisa mereka kontrol dan bagaimana cara mereka bisa memecahkan masalah tersebut. Alih-alih berkata, "Ini terlalu sulit untuk diselesaikan." Mereka bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya lebih baik?" Contohnya, Steve Jobs, pendiri Apple. Saat ia memulai Apple, banyak orang meragukan kemampuannya, dan perusahaan itu sendiri sering menghadapi masalah besar, baik dari segi finansial maupun teknologi. Tetapi Jobs tidak pernah fokus pada seberapa sulitnya masalah yang ada. Dia selalu berfokus pada solusi yang akan membawa Apple maju. Ketika timnya menghadapi kesulitan dalam mengembangkan produk baru, ia mendorong mereka untuk berpikir lebih kreatif, mencari pendekatan baru, dan tidak takut untuk mengambil risiko. Hasilnya, Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling inovatif di dunia. Begitu juga dalam kehidupan pribadi kita, masalah memang datang silih berganti. Bisa jadi masalah besar atau masalah kecil, seperti kesulitan dalam pekerjaan, permasalahan dalam hubungan, atau bahkan tantangan keuangan. Namun, jika kita terus terfokus pada masalah itu sendiri, kita akan merasa semakin terbebani. Sebaliknya, orang sukses memilih untuk memfokuskan perhatian mereka pada solusi, pada apa yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan. Untuk melakukan ini, kita perlu melatih pikiran kita untuk tetap tenang dan melihat masalah dari sudut pandang yang lebih objektif. Daripada terjebak dalam emosi atau rasa frustasi, kita bisa mulai mencari alternatif solusi yang mungkin lebih efektif. Ini berarti mengambil langkah mundur sejenak, menganalisis situasi dengan kepala dingin, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan? Apa yang saya pelajari dari masalah ini? Contoh lainnya adalah dalam dunia bisnis. Banyak pengusaha menghadapi masa-masa sulit, mulai dari krisis finansial hingga kegagalan produk. Namun,
Pengusaha yang sukses selalu berfokus pada mengatasi masalah dan bukan larut dalam kesulitan tersebut. Mereka belajar dari kegagalan mereka, memperbaiki strategi, dan terus mencari solusi. Misalnya, Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, pernah mengalami banyak kegagalan dalam perusahaan-perusahaannya. Namun, ia tidak pernah terjebak dalam masalah. Ia terus berinovasi, mencari solusi untuk setiap tantangan yang datang, dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuannya. Fokus pada solusi ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Misalnya, jika kamu mengalami masalah dalam hubungan atau komunikasi, bukannya berlarut-larut dalam rasa kesal atau frustrasi, cobalah untuk berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki komunikasi ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hubungan ini lebih baik? Dengan berpikir seperti ini, kamu mulai mencari jalan keluar, bukan terjebak dalam masalah itu sendiri. Jadi, mulai sekarang, jika kamu menghadapi masalah besar atau kecil, ingatlah untuk selalu fokus pada solusi, bukan pada masalah itu sendiri. Alihkan perhatianmu dari apa yang tidak bisa kamu ubah, dan fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan. Dengan cara ini, kamu akan selalu bergerak maju, meskipun tantangan datang silih berganti. Setiap masalah yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk berkembang, belajar, dan menjadi lebih baik. Pola pikir 4. Konsistensi lebih penting daripada motivasi. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika kita bangun dengan penuh semangat, siap untuk menghadapi hari. Mungkin kita telah menetapkan tujuan besar atau membuat resolusi baru, dan kita merasa sangat termotivasi. Namun, seiring berjalannya waktu, motivasi itu seringkali mulai memudar. Hari-hari terasa lebih berat, tantangan mulai datang, dan keinginan untuk terus maju mulai terkikis. Ini adalah hal yang sangat normal. Semua orang mengalami momen ketika motivasi tidak datang seperti yang kita harapkan. Namun, disinilah letak perbedaan antara mereka yang sukses dan yang tidak. Orang-orang sukses tahu bahwa motivasi itu tidak selalu datang dengan mudah. Dan yang lebih penting daripada motivasi adalah konsistensi. Konsistensi adalah kekuatan yang mendorong kita untuk tetap bergerak maju meskipun tidak merasa semangat. Bayangkan, jika kamu hanya mengandalkan motivasi, maka perjalananmu akan penuh dengan naik turun yang sangat drastis. Kadang kamu merasa penuh energi dan siap untuk berlari. Kadang kamu merasa terjebak dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Itu karena motivasi itu tidak stabil. Dia datang dan pergi sesuai dengan perasaan kita pada saat tertentu. Namun, konsistensi adalah kunci untuk meraih tujuan besar. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu setiap hari, tanpa memandang apakah kita merasa termotivasi atau tidak, kita mulai membangun kebiasaan yang kuat. Misalnya, seorang atlet tidak berlatih hanya ketika mereka merasa termotivasi. Mereka berlatih setiap hari, bahkan saat mereka merasa lelah atau tidak ingin melakukannya. Itu adalah kekuatan konsistensi, melakukan sesuatu dengan tekun meskipun tidak ada dorongan eksternal atau semangat besar. Contohnya, Stephen King, salah satu penulis terbaik dunia. Dia menulis setiap hari, bahkan ketika tidak ada inspirasi atau ketika dia merasa lelah. Tidak ada yang bisa memotivasi dirinya selain kebiasaan konsisten untuk menulis. Stephen King bahkan mengungkapkan bahwa menulis itu seperti berolahraga. Mungkin kamu tidak merasa ingin melakukannya setiap hari, tapi jika kamu melakukannya secara konsisten, kamu akan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Konsistensi ini juga berlaku dalam bisnis, karir, atau proyek apapun. Banyak pengusaha yang memulai usaha mereka dengan penuh semangat, tetapi mereka tahu bahwa untuk tetap bertahan, mereka harus menjaga fokus dan tetap konsisten, bahkan ketika hasilnya tidak segera terlihat. Mereka menyadari bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras yang dilakukan setiap hari, bukan hanya tentang momen-momen puncak motivasi. Misalnya, Elon Musk, yang mengelola beberapa perusahaan besar seperti Tesla dan SpaceX. Dia memiliki visi yang besar, namun dia juga sangat memahami bahwa keberhasilan datang dari konsistensi dalam mengejar tujuannya. Bahkan ketika banyak orang meragukan kemampuannya, atau ketika perusahaannya mengalami kesulitan finansial, Musk tidak menyerah. Dia terus bekerja keras,
belajar dari kegagalannya, dan memperbaiki strategi setiap hari. Bukan karena dia selalu termotivasi, tetapi karena dia memahami bahwa keberhasilan datang dari ketekunan. Orang-orang sukses tidak hanya melihat tujuan besar di depan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa untuk sampai ke sana, mereka harus membuat langkah-langkah kecil secara konsisten. Misalnya, jika kamu ingin menurunkan berat badan, kamu tidak akan melihat perubahan besar dalam 1 atau 2 minggu, meskipun kamu sangat termotivasi di awal. Tetapi jika kamu terus berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat setiap hari, perubahan itu akan datang. Itu adalah kekuatan konsistensi. Melakukan tindakan yang benar setiap hari tanpa memperdulikan apakah kamu merasa semangat atau tidak. Jadi, jangan terlalu bergantung pada motivasi instan. Motivasi bisa datang dan pergi, tapi konsistensi adalah hal yang akan membawa kamu melewati tantangan dan menuju kesuksesan yang lebih besar. Fokuslah pada proses dan bukannya pada hasil sesaat. Lakukan apa yang perlu dilakukan setiap hari, dan percayalah bahwa konsistensi akan mengantarmu ke tujuan yang lebih besar. Karena pada akhirnya, konsistensi adalah yang akan membentuk kesuksesanmu. Kunci untuk mencapai apapun yang kamu inginkan adalah melakukan langkah-langkah kecil secara teratur, hari demi hari, hingga kamu sampai pada tujuan akhir. Ingat, setiap langkah kecil itu penting, dan konsistensi adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Pola pikir 5. Berani mengambil risiko. Ketika kita berdiri di persimpangan jalan hidup, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan yang membuat kita merasa takut. Keputusan besar sering datang dengan ketidakpastian, dengan banyak kemungkinan gagal yang harus kita pertimbangkan. Ini adalah momen yang menentukan, momen di mana kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya siap untuk mengambil langkah besar ini? Apakah saya siap untuk mengambil risiko? Tapi tahukah kamu, orang-orang sukses tidak hanya menunggu kesempatan datang begitu saja. Mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, mereka harus berani mengambil risiko. Mereka memahami bahwa tanpa risiko, tidak ada peluang besar. Tanpa tantangan, tidak ada kemajuan. Dan tanpa keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, mereka tidak akan pernah tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Misalnya, bayangkan seorang pengusaha yang ingin memulai bisnis baru. Di satu sisi, ada rasa takut kehilangan uang, takut gagal, atau takut dianggap tidak mampu. Namun, orang sukses memahami bahwa risiko adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Mereka tahu bahwa dalam setiap keputusan besar yang mereka buat, ada peluang untuk gagal. Tetapi yang lebih penting adalah peluang untuk berhasil. Mereka berani keluar dari zona nyaman, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Contohnya adalah Richard Branson, pendiri Virgin Group. Pada awalnya, dia tidak tahu pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Bahkan saat meluncurkan perusahaan Virgin Records, dia menghadapi banyak risiko finansial dan pribadi. Tetapi Branson percaya bahwa tanpa mengambil risiko, dia tidak akan pernah bisa mencapai potensi maksimalnya. Hari ini, Virgin Group memiliki lebih dari 40 perusahaan di berbagai industri, dan kesuksesan itu dimulai dengan keberanian untuk mengambil langkah pertama, meskipun itu penuh ketidakpastian. Namun, berani mengambil risiko bukan berarti bertindak sembarangan atau tanpa perhitungan. Orang sukses memahami bahwa risiko harus dihadapi dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Mereka tidak bertindak tanpa dasar, tetapi mereka tahu kapan harus mengambil langkah berani setelah mempertimbangkan dengan hati-hati semua aspek dan kemungkinan yang ada. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka punya, bukan berdasarkan rasa takut. Ambil contoh seorang investor cerdas seperti Warren Buffett. Meskipun ia terkenal dengan pendekatannya yang hati-hati, Buffett selalu mengatakan bahwa risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Ia berani berinvestasi di perusahaan yang tampaknya tidak pasti, tetapi dia melakukannya setelah melakukan analisis mendalam. Risiko yang dipilih dengan bijak bisa memberikan imbalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menunggu peluang yang lebih aman. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa banyak orang yang menunggu kesempatan sempurna sebelum mengambil langkah pertama. Mereka terlalu takut gagal,
dan akhirnya mereka terjebak dalam rasa aman yang palsu. Mereka tidak pernah berani mengambil risiko. Namun, orang-orang sukses tahu bahwa kesempatan besar jarang datang tanpa risiko besar. Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, mereka tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi mereka. Berani mengambil risiko juga berarti berani menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses. Orang sukses tidak takut gagal karena mereka tahu bahwa kegagalan adalah pelajaran berharga. Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan setiap kegagalan, mereka belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri, tentang strategi yang lebih baik, dan tentang bagaimana mengatasi tantangan di masa depan. Contoh nyata dari ini adalah Thomas Edison, penemu bola lampu. Edison gagal ribuan kali sebelum akhirnya menemukan solusi yang berhasil. Tetapi dia tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari perjalanan. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai proses belajar. Saya tidak gagal, katanya. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Edison tahu bahwa risiko gagal adalah bagian dari perjalanan menuju inovasi dan penemuan besar. Jadi, bagaimana kita bisa mulai berani mengambil risiko dalam hidup kita? Langkah pertama adalah membangun keyakinan diri. Pahami bahwa setiap risiko yang kamu ambil membawa peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut untuk gagal. Karena setiap kegagalan membawa kita lebih dekat ke kesuksesan. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, kamu harus berani keluar dari zona nyaman dan melangkah menuju ketidakpastian dengan penuh keyakinan. Ambil langkah besar, hadapi ketakutanmu, dan mulailah mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. Ingat, orang-orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah takut atau gagal. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk melangkah meskipun ketakutan itu ada, dan mereka melihat setiap risiko sebagai peluang untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi, beranilah untuk mengambil risiko, karena hanya dengan begitu kamu bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Pada akhirnya, semua yang kita bicarakan tadi, dari keberanian untuk mengambil risiko, hingga pentingnya konsistensi dan fokus pada proses, semuanya bermuara pada satu hal, pola pikir yang benar. Kesuksesan tidak datang begitu saja, hanya karena kita memiliki keterampilan atau bakat. Ia datang karena kita mampu mengelola pikiran kita, memilih untuk berpikir positif, dan berkomitmen untuk terus maju meskipun tantangan datang. Setiap orang yang mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya, baik itu dalam karir, bisnis, atau bidang lainnya, memiliki satu kesamaan, pola pikir yang benar. Mereka tidak hanya mengandalkan keadaan atau keberuntungan. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk berpikir dengan cara yang benar, untuk mengatasi hambatan mental, dan untuk terus bergerak maju meskipun dunia di sekitar mereka kadang tidak mendukung. Kesuksesan dimulai dengan keyakinan bahwa kita bisa, dengan kepercayaan bahwa tantangan itu ada untuk dihadapi, bukan untuk ditakuti. Ini semua tentang memilih untuk terus berusaha meskipun kadang kita merasa tidak siap. Tentang memilih untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ini adalah pola pikir yang membedakan mereka yang berhasil dan yang hanya bermimpi. Ingat, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Yang ada adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan tentu saja, kesempatan untuk tumbuh. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, akan membentuk siapa dirimu di masa depan. Jadi, pastikan pola pikirmu selalu berfokus pada hal-hal yang membangun, pada langkah-langkah kecil yang akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan besar. Pada akhirnya, kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang dibangun dari dalam diri kita, dari keyakinan, tekad, dan kemampuan untuk terus bertumbuh. Kesuksesan dimulai dengan pola pikir yang benar. Jadi, mulailah hari ini. Bangun pola pikir yang akan mendukung tujuanmu, tantangan yang akan kamu hadapi, dan perjalanan yang akan kamu tempuh. Jangan pernah lupakan bahwa pola pikir adalah fondasi dari segala sesuatu yang kamu ingin capai. Dengan pola pikir yang benar, kamu tidak hanya bisa mengubah hidupmu, tapi juga mengubah dunia di sekitarmu. Jadi, mulai sekarang, pilihlah untuk berpikir besar,
bertindak dengan konsisten, dan berani mengambil risiko. Karena kesuksesan yang sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk berbagi dengan teman-temanmu. Dan ingat, kesuksesan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah perjalanan yang dimulai dengan langkah pertama.